Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bulan madu sepasang suami istri berujung maut karena sang istri meninggal dunia. Diduga mengalami keracunan gas pemanas air di kamar mandi penginapan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa itu seolah menggambarkan insiden bulan madu pengantin baru asal Sumatera Barat yang berujung pada maut. Kebahagiaan pasangan suami istri, Cindy dan Gilang, terenggut usai sang istri merenggang nyawa diduga akibat keracunan kebocoran pada tabung gas water heater. Saat itu Cindy dinyatakan meninggal dunia usai dibawa ke puskesmas, sementara Gilang dalam kondisi pingsan. Tak ada yang bisa menahan air mata pengantin baru itu saat sang suami Gilang mengantarkan kepergian istri tercintanya. Gilang tampak masih dalam kondisi lemas serta bantuan oksigen. Di rumah duka, Gilang hanya bisa pasrah menatap jasad sang istri yang sudah terbujur kaku. Kapolsek Lembah Gumanti AKP Barata Rahmat menyebut peristiwa berawal saat Pasutri itu masuk ke penginapan pada Rabu 8 Oktober lalu. Namun pada Kamis pagi saat pelayan akan kembali mengantarkan sarapan pagi, Pasutri tersebut tidak merespon. Sempat direncanakan dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian, namun akhirnya dibatalkan oleh pihak keluarga dengan alasan kemanusiaan. Jadi untuk kesimpulan apa penyebab kematiannya kita belum bisa memastikan karena itu adalah pihak medis yang mempunyai wewenang untuk mengetahui tersebut. Namun karena otopsi tidak jadi dilaksanakan, tentunya kita pihak medis sendiri pun belum bisa memberikan keterangannya. Demikian ya. Untuk mengetahui persis penyebab kematian korban ini, tentunya kita perlu otopsi mayat. Jadi dari awal dari pihak keluarga ini sebetulnya sudah menyetujui agar dilakukan otopsi mayat. Kemudian kita fasilitasi ya, kemudian kita dampingi. Namun setelah sampai di Polres Solok, pihak keluarga mengurungkan niatnya, ya tidak jadi dilakukan otopsi dengan pertimbangan mungkin keluarga sendiri kita mungkin yang pihak keluarga sendiri yang lebih tahu, sehingganya otopsi mayat tidak jadi dilaksanakan. Pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban meskipun ada dugaan kebocoran tabung gas untuk kebutuhan air panas di dalam kamar mandi. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Endi Oktaria, Metro TV. Pemirsa, kepolisian belum menyimpulkan penyebab pasti kematian korban meskipun ada dugaan kebocoran tabung gas untuk kebutuhan air panas di dalam kamar mandi. Kita akan membahasnya dengan Kasat Reskrim Polres Solok AKP Efrian Mustaqim Batiti. Selamat pagi Pak Efrian. Selamat pagi Mbak. Iya, jadi Pak Efrian, seperti apa kronologi singkat dari penemuan korban ketika itu? Kronologi singkat, jadi seperti yang sudah disampaikan, korban ditemukan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober. Selanjutnya saksi pada saat kejadian itu saksi mengantarkan sarapan, namun karena tidak ada jawaban, saksi mulai masuk dengan bantuan resepsionis hotel, membuka paksa pintu, kemudian mendapati korban berada di kamar mandi. Setelah mendapati korban di kamar mandi, saksi langsung membawa korban ke tempat tidur. Melakukan tindakan pertama dengan memasang oksigen, namun karena oksigennya sudah habis, langsung dibawa oleh saksi ke puskesmas terdekat. Namun dalam perjalanannya salah satu korban ternyata meninggal dunia. Demikian, Mbak. Baik, Pak Efrian, ini kan orang tua korban menolak untuk otopsi dan belum ada kepastian apa penyebab kematian dari korban. Apakah pihak kepolisian juga ada dugaan menduga bahwa memang ada keracunan dari gas water heater di penginapan? Untuk saat ini dari kondisi TKP dan keterangan saksi yang telah kita ambil keterangan, dugaan kuat sementara kecelakaan kebocoran gas. Baik, dari hasil olah TKP di lokasi kejadian, Pak Efrian, apakah ditemukan juga dari water heater ini memang ada kebocoran gas di sana? Kemarin kita sudah kembali melakukan mendatangi TKP, namun situasinya itu belum bisa kita pastikan, Mbak.
Iya, kalau dari keterangan saksi pihak kepolisian nih Pak Efrian, apakah sudah ada keterangan juga dari pemilik dari penginapan? Apakah ada pemeriksaan lebih lanjut juga nanti ke depannya Pak Efrian? Rencananya dari pemilik hotel meminta waktu, Mbak. Jadi kemarin sudah kita bersurat, rencananya hari ini mereka datang untuk diambil keterangan. Baik, tapi sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti itu ya Pak Efrian di lokasi kejadian di hotel itu? Iya, untuk saat ini belum ada. Karena dari keterangan saksi juga kita sudah pertanyakan apakah kejadian seperti ini pernah terjadi dari karyawan mengatakan belum ada, belum pernah. Baik, nantinya jika terbukti Pak Efrian bahwa memang ada keracunan gas dari water heater, apa pasal yang bisa dikenakan dan ke siapa? Kalau memang terbukti kebocoran gas, tentunya kita meminta keterangan dari pihak ahli. Apabila memang ada kebocoran gas, tentunya kita memastikan apakah kebocoran gas ini karena kelalaian dari pihak owner ataupun pihak karyawan ataupun dari pihak pemasang yang memasang instalasi tersebut. Tentunya kalau ditemukan kelalaian tersebut, kita akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Namun tentunya sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pihak keluarga korban ataupun dari korban sendiri yang saat ini sedang menjalani perawatan. Baik, ini berarti bukan delik aduan kan Pak Efrian masuknya kalau misalnya memang terbukti adanya dugaan kasus dari keracunan gas ini? Ya, jadi kalau memang kita menemukan kelalaian dari pihak korban, Mbak, sekali lagi tentu kita akan melakukan proses hukum lebih lanjut, Mbak. Baik, Pak Efrian, apakah ke depannya kepolisian juga akan menggandeng stakeholder lainnya untuk melakukan pemeriksaan ataupun sidak ke beberapa penginapan di sekitar untuk memastikan bahwa memang penempatan water heater ke depannya memang akan lebih diatur lagi supaya tidak di dalam kamar atau seperti apa untuk penempatan dari gasnya? Oh iya, tentunya kita harus kita belum sampai ke situ, Mbak. Namun tentunya ke depannya pasti akan kita lakukan situasi seperti itu. Apakah memang itu sudah SOP yang dibuat ataupun ada pelanggaran-pelanggaran administrasi lainnya, Mbak, yang dilakukan oleh owner atau pemilik glamping. Oke, baik. Kita akan nantikan seperti apa update dari kasus ini. Terima kasih atas konfirmasinya AKP Efrian Mustaqim Batiti selaku Kasat Reskrim Polres Solok. Selamat kembali beraktivitas, Pak Efrian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.